Di antara hikmah puasa adalah melatih keikhlasan, ya. Kalau puasa Ramadan, insya Allah semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah ini lebih kerasa lagi. Puasa sunnah, kata para ulama, puasa itu tidak bisa kemasukan riya, tapi bisa kemasukan sum'ah. Orang puasa enggak puasa, orang enggak tahu. Kapan orang tahu dia puasa? Kalau dia cerita, saya lagi puasa. Baru apa? Baru ketahuan. Kalau dia tidak cerita, maka orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Kecuali diundang makan, dia bilang tidak bisa, ya itu baru ketahuan. Kenapa? Ya puasa. Seandainya tidak ada yang undang makan, seandainya dia sibuk kerja kemudian pergi ke masjid, itu orang tidak tahu dia puasa tidak, kecuali kalau dia ngomong. Makanya dari sini sebagian ulama khilaf ketika membahas tentang hadis Nabi, hadis qudsi di mana Allah berfirman, kullu amali bini Adam lahu illa siyam. Kata Allah, seluruh amal anak Adam adalah untuknya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatuhu min ajli. Dia meninggalkan lapar, makanan dan syahwatnya karena aku. Perkataan Allah dalam hadis qudsi, seluruh amal anak Adam untuk dia kecuali puasa untukku, aku yang akan membalasnya. Kenapa puasa istimewa? Sehingga dikatakan bahwasanya puasa adalah untukku, yang lain untuk anak Adam. Maka dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, kalau tidak salah 8 pendapat kurang lebih. Di antara 2 pendapat yang meruncing yang cukup kuat, ada yang mengatakan kenapa Allah mengatakan puasa untukku adapun yang lain untuk anak Adam? Karena ada yang mengatakan puasa itu pahalanya tidak bisa gugur. Seandainya seorang mendolimi orang lain pada hari kiamat kelak, dia dikisos, maka seluruh pahala selain puasa boleh ditransfer ke orang yang dia dolimi. Pahala solatnya, puasa sedekah, tapi pahala puasa enggak. Ini pendapat. Kenapa? Karena Allah mengatakan pahala puasa untukku, yang lain untuk dia, tapi puasa untukku, aku akan balas, maka balasnya tidak akan ditransfer ke orang lain. Ini pendapat cukup kuat, namun menyelisihi hadis yang ma'ruf dengan hadis al-muflis, bahwasanya di antara yang digunakan untuk kisos, mentransfer pahala kepada orang yang dizalimi adalah pahala puasa. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai para sahabatku apa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dinar wa la dirham wa la mata. Orang muflis di antara kami orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya aset. Tadinya punya aset kemudian ambles, hilang. Itu bangkrut versi manusia. Tadinya emas, punya perak, punya dinar, punya aset, kemudian hilang semua, namanya bangkrut. Maka Nabi jelaskan, al-muflisu min ummati, sungguhnya orang yang merugi dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, di antaranya pahala puasa. Ya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata dia pernah di dunia mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, pernah mukul si fulan, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan, wa qadhafa hadza, pernah menuduh yang tidak-tidak kepada si fulan, wa akala mala hadza, pernah makan hartanya si fulan. Maka diambillah ke pahalanya, di over, transfer. Di antara pahala yang transfer adalah pahala puasa. Sehingga pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang paling kuat, kenapa Allah mengatakan illa siyam fa innahu li, kecuali puasa itu adalah untukku dan aku akan balas, karena puasa adalah amalan yang selamat dari riya. Selamat dari riya. Karena orang puasa kalau dia tidak ngomong, orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Maka ketika seorang puasa, dia berusaha sembunyikan puasanya. Ya. Enggak usah tulis status sedang puasa, jangan. Puasa saja. Ya. Enggak usah sok-sok bibir lagi kering, apa enggak usah. Jadi puasa melatih kita untuk apa? Untuk ikhlas, ya. Dan ikhlas ini sangat penting, sangat urgen. Ya, maka seorang jangan membatalkan amalannya dengan menceritakan amalan kepada orang lain. Ini saya ingatkan berulang-ulang, sekarang zaman musim lagi mempublish amal soleh sendiri. Tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dai-dai pun mempublish kegiatannya, ya. Mempublish ibadahnya. Subhanallah. Jangan spekulasi, antum tidak usah spekulasi. Kita pamer ibadah kita, siapa yang bisa jamin niat kita tulus? Niatnya untuk beri contoh, Ustaz, siapa yang bisa jamin?
Kalau beri contoh oke. Tapi kan kita bisa bilang Rasulullah begini, tidak perlu kita mencontohkan diri kita, sangat riskan, sangat riskan. Kapan saja terbit dalam hati kita pingin sekalian dipuji, itulah riya. Cara yang selamat adalah cara para salaf. Cara para salaf menyembuhkan amal soleh. Tidakkah kita cukup dengan cara para salafus soleh? Cukup salaf cerita tentang ini, tidak usah kita sendiri jadi contoh. Ya. Apalagi kita mempublishnya. Apalagi kemudian kita personal branding seperti artis-artis. Saya tidak menyarankan ikhwan, hati-hati. Kalau ada yang ikhlas silahkan, antum janganlah ikut saja manhaj para salaf. Kata Abu Hazim, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan apa? Dosa-dosamu. Apa ibadah pun yang kau lakukan, berbakti sama orang tua, membantu tetangga, membantu fakir miskin, menolong siapapun, sedekah apapun, ibadah apapun, cukup Allah yang tahu. Tidak usah dipublish. Saya sedih ada sebagian orang bilang, inilah kebiasaan ustadku kalau waktu duha, sholat duha. Kemudian dipublish. Kemudian ustadnya nge-like, kan repot kan? Repot. Nah, ini untuk mencontohkan, iya, insya Allah. Tapi kan hati itu tidak bisa dibohongin. Ngeri. Para salaf dulu lebih bertakwa daripada kita. Lebih riskan, rentan untuk riya kecil para salaf. Tapi apakah mereka berani spekulasi? Mereka tidak berani spekulasi. Mereka jauh lebih bertakwa dari kita. Dan potensi untuk riya sangat kecil dibandingkan kita. Itu pun mereka tidak berani spekulasi. Mereka menyembunyikan amal soleh apa? Mereka. Oleh karenanya puasa mengajarkan kepada kita untuk menyembunyikan amal. Menyembunyikan apa? Amal soleh. Maka jangan kita berusaha untuk menceritakan amal soleh kita. Ibnul Jauzi di antara yang disampaikan menarik oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan jika seorang sedang berpuasa, qadarullah kemudian diundang makan oleh kawannya, siapin makanan, kata dia tafadhal makan. Kalau dia bisa minta izin, boleh enggak saya dilihat kondisinya. Kalau kondisinya ternyata memang sangat pingin dia makan, ya dia makan. Dia bilang, ya dia makan. Sudah, dia diam-diam aja dia makan. Gak usah bilang saya sedang puasa, langsung aja makan. Dia sembunyikan. Maaf. Lihat orang ini sangat pingin dan dia makan, dia dapat pahala. Pahala puasa dia dapatkan, pahala menyenangkan saudara dia dapatkan. Tapi kalau misalnya dia kelihatannya teman ini cuma basa-basi atau tidak begitu semangat, yang sekedar ya begitulah. Beda dengan sudah masakin dari pagi gini-gini, itu kita buka aja. Tapi kalau cuma begitu dia bilang, aduh afwan saya lagi puasa. Tidak apa-apa. Terpaksa dia cerita, paham? Saya lagi puasa, tidak apa-apa. Dia terpaksa menyebutkan amal solehnya supaya dia bisa melanjutkan amal soleh. Insya Allah tidak jadi masalah. Tapi jangan dia bilang begini. Misalnya, ini Ibnul Jauzi sebutin. Akhi, makan saya sudah masak. Ini hari apa nih? Hari apa coba? Senin. Oh iya. Jadi kesannya dia selalu puasa Senin apa? Kamis. Mending dia bilang saya lagi puasa, cukup. Tapi dia supaya lebih canggih lagi dia bilang ini hari apa? Allah. Jauh sih bahas sampai detail-detail ngeri. Oleh karenanya jangan berusaha untuk menceritakan amal soleh antum kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Kalau darurat cerita, kalau enggak perlu, enggak usah cerita. Allah Maha tahu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah tahu relung-relung hati kalian. Maka waspadalah. Baik, jadi puasa ini mengajarkan kita untuk menyembunyikan amal soleh sehingga kita tidak dari riya dan juga tidak dari sum'ah.